kelompok 1 dari kelas 12H. Saya Nafila Ganawadira. Saya Salmananda Fairuz. Saya Rastana Raria. Saya Muhammad Renggawan Saputra. Saya dari Davin Wicaksono. Kali ini kami akan membahas pelajaran pendidikan Pancasila mengenai bab 1 mengenai berpancasila dalam keseharian di masyarakat. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga telah tumbuh, berkembang, dan mengakar dalam kehidupan. Solidaritas, empati, serta kepercayaan kepada Tuhan telah menjadi bagian dari budaya dan diwariskan dari generasi ke generasi. Berbagai nilai tersebut masih dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari melalui kebiasaan, tradisi, dan kehidupan bermasyarakat di berbagai daerah Indonesia. Salah satu nilai yang menonjol adalah semangat gotong royong yang tercermin dalam berbagai tradisi di setiap daerah. Oleh karena itu, pada pembahasan berikutnya kita akan mengenal beberapa contoh tradisi gotong royong yang menjadi wujud nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama ada gotong royong. Gotong royong adalah sikap saling membantu tanpa membedakan latar belakang. Nilai ini sudah diterapkan sejak dahulu dan dapat berperan penting dalam menjaga persatuan di masyarakat. Contohnya adalah tradisi marak bola. Tradisi marak bola yang berasal dari Bugis Baru, Sulawesi Selatan ini adalah tradisi memindahkan rumah secara bersama-sama dan mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong sehingga dapat mempererat persatuan di masyarakat. Selanjutnya ada tradisi Sinoman. Tradisi Sinoman adalah tradisi gotong royong masyarakat Jawa untuk membantu acara seperti pernikahan atau hajatan, mencerminkan kerjasama dan kekeluargaan. Kemudian ada tradisi Nganggung. Tradisi masyarakat Bangka Belitung yang membawa makanan untuk dinikmati bersama sebagai wujud gotong royong dan kebersamaan. Selanjutnya ada tradisi Ngaya. Ini merupakan tradisi gotong royong dari masyarakat Bali yang dilakukan secara sukarela sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Lalu ada tradisi Sambatan. Ini merupakan tradisi gotong royong dari masyarakat Jawa untuk membantu pekerjaan, terutama pekerjaan pembangunan rumah sehingga mempererat tali persaudaraan. Dan yang terakhir ada tradisi Marsiada Pari. Ini merupakan contoh tradisi gotong royong dari masyarakat Batak untuk pekerjaan, terutama saat bertani secara bergiliran. Yang kedua ada musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama untuk mencapai mufakat dengan menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang ketiga ada solidaritas dan empati. Solidaritas adalah rasa kebersamaan dan empati adalah kemampuan memahami perasaan orang lain. Keduanya menumbuhkan kepedulian dan mempererat persaudaraan. Yang keempat ada percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan, menghormati keragaman agama, dan serta menjaga toleransi dan kerukunan. Berikut adalah cara atau penerapan yang dapat dilakukan berdasarkan sila-sila Pancasila. Yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua, menghormati hak-hak kebebasan beragama. Yang kedua, yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghormati hak setiap orang dan bersikap adil dan tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Yang ketiga ini, hal yang dapat dilakukan yaitu mengutamakan persatuan, dan yang kedua itu menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Nah, yang ini itu dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan masalah melalui musyawarah, dan yang kedua itu menghargai pendapat atau nilai-nilai yang diberitahu oleh orang-orang. Dan yang kelima dan yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal yang terakhir ini dapat dilakukan dengan cara mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan yang kedua itu menghormati hak orang lain dan tidak hidup secara berlebihan. Baik, itu adalah penjelasan dan materi yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.